Pajak dari rakyat, pajak dari rakyat. Siapa berani memakai uang pajak dari rakyat? Atas nama rakyat, atas nama rakyat. Siapa berani gerak berbohong atas nama rakyat? Halo, selamat malam Sobat Fiskal. Kembali lagi di podcast Ruang Kita membahas keuangan dan pembangunan lokal. Saya Tiffany, dan malam ini kita akan membedah materi krusial yang menentukan pendapatan pembangunan di daerah Kota Kupang, yaitu pajak reklame. Nah, seperti yang kita tahu, pajak reklame adalah sumber vital pendapatan asli daerah, tapi laporan terbaru ini menunjukkan bahwa adanya faktor-faktor kendala yang dihadapi oleh pemerintah kota. Nah, ini nantinya akan kita kupas tuntas di pembahasan berikutnya. Pada podcast Ruang Kita malam ini kita akan membahas tentang pajak reklame Kota Kupang, khususnya pada rentang tahun 2023 sampai 2024. Oke, sebelum kita masuk pada inti pembahasan, kita harus tahu dulu nih soal apa sih reklame itu. Mungkin baik dari teman-teman kita yang belum tahu tentang apa itu reklame. Nah, bersama saya telah hadir beberapa narasumber. Saya minta kepada narasumber pertama untuk menjelaskan apa itu reklame. Baik, saya akan menjelaskan pertanyaan yang diberikan oleh host tadi. Sebelum saya jelaskan, saya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Rite Koro, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jenderal Kupang. Inti dari pertanyaan tadi, apa itu papan reklame? Papan reklame itu adalah barang atau media yang disediakan untuk memamerkan atau menunjukkan jasa seseorang atau iklan yang tertentu yang dipertunjukkan untuk masyarakat umum. Nah, oke. Sekarang kita sudah tahu nih sebenarnya apa itu reklame berdasarkan penjelasan kakak tadi. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada inti pembahasan malam ini yang berhubungan dengan pajak, atau lebih tepatnya soal pajak reklame. Nah, saya mau bertanya, apakah ada dasar perhitungan yang selalu dipakai pemerintah untuk menetapkan tarif pajak reklame ini? Dasar perhitungan yang dipakai pemerintah itu dalam undang-undang sudah dijelaskan bahwa pemerintah menetapkan pajak sebesar 25% untuk pengguna iklan tersebut, dan ada perkalian tertentu yang diberikan oleh pemerintah mengenai tarif harga yang dipajangkan untuk ditontonkan untuk umum. Sekian dari saya. Oke, kita sudah tahu nih tentang bagaimana besaran tarif pajak reklame. Saya akan beralih kepada narasumber yang kedua. Saya mau menggali nih informasi tentang bagaimana implementasinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, dalam kurun waktu tahun 2023 sampai 2024, menurut kakak, bagaimana efektivitas pemungutan pajak reklame yang dilakukan oleh pemerintah daerah? Apakah sudah berjalan dengan baik? Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Clarissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang efektivitas pemungutan pajak di Kota Kupang dalam kurun waktu 2023-2024. Nah, perlu kita ketahui, pajak reklame adalah salah satu sumber pendapatan asli daerah atau yang biasa disebut PAD yang sangat berpengaruh bagi Kota Kupang karena berperan penting dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Nah, ada beberapa efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Kupang. Yang pertama itu ada realisasi versus target. Nah, realisasi pajak reklame pada tahun 2023 mencapai hingga 3,763 miliar dari target yang seharusnya 4,250 miliar atau sekitar 89%. Nah, untuk tahun 2024 sendiri, realisasi reklame masih minim atau dibilang kecil dibanding targetnya. Mereka sudah optimis, tetapi pajak reklamenya yang minim atau kecil. Ini menunjukkan bahwa pemungutan pajak reklame belum maksimal atau ada kesenjangan antara potensi dan realisasi. Nah, yang kedua itu ada tunggakan pajak reklame. Nah, salah satu masalah besar adalah tunggakan pajak reklame. Nah, DPRD Kota Kupang sendiri menemukan piutang reklame senilai 2,6 miliar sejak tahun 2013 sampai dengan 2024. Ada juga laporan bahwa piutang pajak macet.
Itu untuk pajak reklame hotel, restoran, dan mungkin ada beberapa yang mencapai hingga 46 miliar. Piutang besar seperti ini sangat mengurangi efektivitas pajak. Meski memiliki potensi besar, realisasi penuh tidak tercapai karena penunggakannya. Selanjutnya itu ada penagihan. Nah, yang ketiga itu penagihan. Karena banyaknya piutang, pemerintah Kota Kupang sendiri berinisiatif menagih melalui kerjasama dengan aparat penegak hukum agar penunggak reklame membayar kewajibannya. Lalu yang terakhir itu ada regulasi dan kebijakan lokal. Ada peraturan Wali Kota Kupang nomor 10 tahun 2024 yang mengatur pajak reklame sebagai objek pajak daerah. Nah, regulasi semacam ini penting. Kenapa? Karena memberikan dasar legal dan administrasi penagihan reklame. Tapi regulasi saja tidak cukup. Implementasi dan pengawasan juga perlu diperkuat. Nah oke, terima kasih kakak sudah membahas bagaimana efektivitas pemungutan pajak reklame yang belakangan ini dilakukan oleh pemerintah. Nah tapi setelah dijelaskan tadi, kita jadi tahu bahwa efektivitas pemungutan pajak reklame di Kota Kupang ternyata belum terrealisasikan secara sempurna karena masih banyak kekurangan di lapangan. Seperti contoh tadi, ternyata masih ada wajib pajak yang menunggak pembayaran. Nah, saya ingin bertanya lebih lanjut, saya beralih kepada narasumber yang ketiga. Apakah ada kendala yang dihadapi pemerintah dalam melakukan pemungutan pajak reklame belakangan ini, tepatnya dalam kurun tahun 2023 sampai 2024? Perkenalkan, nama saya Rifan Ratuanjo. Di sini saya akan menjelaskan faktor penghambat pemungutan pajak reklame di Kota Kupang dari tahun 2003 sampai 2004. Yang pertama, tunggakan pajak yang tinggi. Faktor penghambat utama dalam penerimaan pajak reklame adalah adanya tunggakan pajak yang signifikan yang nilainya mencapai miliaran rupiah dan terakumulasi sejak tahun 2013 hingga 2004. Yang kedua, perilaku oknum asn yang tidak benar. Perilaku yang tidak benar ini dapat mencakup berbagai tindakan seperti kolusi dengan wajib pajak untuk mengurangi nilai tagihan, pembayaran terhadap tunggakan, hingga kemungkinan adanya penyelewengan atau penundaan penyebaran dana pajak yang sudah dibayarkan. Yang ketiga, ketidakpatuhan vendor pengelolaan reklame. Vendor yang tidak patuh seringkali menghindari kewajiban pajak dengan berbagai cara, mulai dari tidak mendaftarkan reklame secara resmi, tidak melaporkan perubahan ukuran reklame, hingga menunda atau sama sekali tidak membayar tagihan pajak yang telah jatuh tempo. Mungkin sedikit dari penjelasan saya. Sekian, terima kasih. Nah oke, kita sudah mendengarkan penjelasan dari ketiga narasumber. Pembahasan yang sangat menarik sekali malam ini. Kita bisa mengerti tentang tarif pajak reklame, bagaimana perhitungannya, efektivitasnya, dan apa saja kendala yang dialami oleh pemerintah dalam kegiatan memungut pajak reklame dalam kurun tahun 2023 sampai 2024. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir. Mungkin sekian saja episode dari kita hari ini tentang pajak reklame. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.